Halo, selamat pagi para pemerhati hukum. Perkenalkan, saya Julfitri Koensi Sirait, merupakan magister hukum dari Universitas Kristen Indonesia. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan ataupun memaparkan tentang koperasi. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan tertua di Indonesia. Muncul setelah masa penjajahan Belanda, menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi dinilai sebagai salah satu badan usaha yang pro rakyat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat berbagai bentuk koperasi. Salah satunya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau disingkat dengan KSP telah lama dianggap sebagai salah satu bentuk ekonomi kerakyatan di Indonesia. Memiliki multifungsi dan peran yang memberikan manfaat bagi para anggotanya. KSP juga menggunakan sistem kredit seperti bank dalam menjalankan tugasnya. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan mikro yang bisnisnya terdiri dari mengambil simpanan dan membuat pinjaman modal. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa ada dua kegiatan utama koperasi, yaitu penghimpunan simpanan bersama atau simpanan berjangka. Yang kedua, pemberian pinjaman kepada anggota ataupun calon anggota atau koperasi lainnya. Unit usaha ini dikelola secara mandiri dan demokratis oleh masing-masing anggota yang berpartisipasi secara sukarela atau terbuka. Ya, jadi koperasi ini intinya harus sukarela, ya, harus sukarela, tidak ada paksaan, ya. Jadi dijalankan sama-sama oleh anggota koperasi tersebut, ya. Oleh karena itu, musyawarah besar merupakan keputusan tertinggi, ya. Jadi musyawarah para anggota itu adalah keputusan tertinggi, ya, dalam menentukan arah kebijakan koperasi ini mau dibawa seperti apa, ya. Itu yang intinya yang harus kita pahami, ya. Terus yang kedua, dalam pembagian sisa hasil usaha atau SAU itu juga, ya, dibagikan secara merata dan adil kepada seluruh anggota sesuai dengan kontribusinya, ya, sesuai dengan simpanannya berapa, ya kan, ya, itu jadi dibagi secara merata, ya. Jadi tidak ada kesenjangan, ya, tidak ada kesenjangan bagi anggota, ya, berapa kontribusimu, simpanannya sekian, ya kan. Terus ada yang banyak, ada yang sedikit, ya, dibagi merata, ya, dibagi merata sesuai jumlah simpanannya tadi, ya. Jadi tidak ada dibedakan. Oh, kalau 50 juta dia akan mendapatkan bunga 5%, sementara yang di bawah 50 juta akan mendapat bunga 3%, tidak seperti itu. Ya, jadi rata pembagiannya. Jadi sistem koperasi itu sistem pembagian hasil usahanya itu secara merata. Nah, dalam menjalankan usahanya, KSP itu kan suatu usaha, jadi tentu memiliki modal, ya, yang berasal dari dua sumber, ya. Ada dua sumber, ya, dua sumber modal koperasi itu. Yang pertama, sumber itu diperoleh dari simpanan anggota koperasi, ya, baik itu yang bersifat pokok, ya, simpanan wajib ataupun simpanan sukarela atau hibah, ya. Nanti saya jelaskan apa itu simpanan pokok, apa itu simpanan wajib, apa itu simpanan sukarela. Nah, yang kedua, sumber dananya itu berasal dari pinjaman dari badan usaha atau koperasi lainnya, ya. Jadi modalnya itu bisa dari anggota, bisa juga dari badan usaha atau koperasi lainnya. Jadi untuk mendapatkan modal koperasi itu dari dua sumber tersebut tadi. Nah, saya masuk ke definisi, ya. Tadi saya mengatakan bahwa sumber koperasi itu ada dari diperoleh dari anggota koperasi yang terdiri dari simpanan pokok. Nah,
Simpanan pokok ini adalah simpanan yang pertama kali dibayar ya. Ketika kita mendaftar koperasi itu, simpanan yang pertama ya yang kita kasih kepada koperasi itu telah menjadi modal ya kan, dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Nah, simpanan ini hanya dibayar satu kali ya. Lalu yang kedua ada simpanan wajib. Ini simpanan wajib ini ya simpanan yang harus dibayar ya, atau iuran yang harus dibayar setiap bulannya ya oleh anggota ya, oleh semua anggota itu harus membayar ya, membayar simpanan wajib ini setiap bulannya ya. Ada yang ketiga juga simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini ya jumlah dan waktunya itu tidak ditentukan ya. Kapan kita punya duit kita tabung, berapa jumlahnya kita tabung. Nah, itulah simpanan sukarela ya. Dana cadangan. Nah, dana cadangan ini adalah sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Jadi atas simpanan itu tadi kita punya usaha dalam menjalankan koperasi itu. Nah, itu kita ada bunga yang kita dapatkan atau ada penghasilan yang kita dapatkan dari simpanan yang kita itu tadi, itu kan harusnya dibagi itu tiap anggota. Nah, pembagiannya itu bisa jadi ada pembagiannya itu sebagian disisihkan untuk menjadi modal. Nah, seperti itu. Jadi dana cadangan itu diperoleh dari simpanan hasil usaha ya, yang disisihkan dari simpanan hasil usaha. Lalu masuk ke modal pinjaman. Nah, modal pinjaman ini itu dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi ya. Jadi koperasi ya ada di sini pengurus ya kan, pengen meningkatkannya lagi koperasi ini. Nah, dia meminjam ke bank. Nah, itu merupakan juga suatu modal ya, modal untuk menjalankan koperasi ya, supaya makin meningkat ini koperasi, dia minjam ke bank. Nah, itu dijadikan juga sebagai suatu sumber ya, sumber dana ya, ataupun modal ya. Oke. Ada juga hibah atau donasi ya. Nah, ini juga sumber yang didapatkan koperasi ya. Ada seseorang yang mungkin berbaik hati ingin koperasi ini berjalan dengan baik, dia memberikan semacam hibah, bantuan ya kan. Nah, itu merupakan juga sumber dana koperasi. Nah, itu yang perlu. Jadi itu tadi ya pengertian sumber dari sumber dana yang diperoleh dari koperasi itu ya, sumber-sumber yang sudah saya jelaskan. Nah, saya akan masuk lagi bahwa koperasi ini merupakan roda perekonomian tetap ya, bisa berputar dari mampu memberikan manfaat kepada anggotanya ya. Terus KSP ini pun diberlakukan sistem mekanisme dalam hal pemberian pinjaman. Jadi ketika ada seseorang ataupun anggota koperasi itu pengen melakukan pinjaman, itu ada mekanisme ya, ada sistem supaya supaya koperasi ini berjalan dengan baik. Tidak bisa sembarang orang yang bisa meminjam di situ, walaupun dia termasuk anggota, tapi ada rule yang harus diikuti, ada administrasi yang harus diikuti ya, supaya koperasi ini berjalan dengan baik ya. Nah, jadi di mana dalam penyelenggaraan ya, dan dengan memperhatikan ya, dalam memperhatikan yang ada sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian ya. Oke. Terus saya masuk mengenai fungsi ya, fungsi koperasi simpan pinjam ini apa sih sebenarnya itu? Apa sih manfaatnya untuk anggota? Nah, ada 4 hal pokok di sini ya. Hal pokok fungsi koperasi itu. Yang pertama adalah mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota. Terus yang kedua, menyatakan dan menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang punya kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi fungsi yang kedua itu menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman ya pada anggota. Nah, terus yang ketiga, memberikan tambahan modal usaha untuk para anggota dan calon anggota. Ya, ketika anggota itu punya usaha, dia itu bisa meminjam di koperasi ya. Yang keempat, melayani pembelian dan penjualan barang secara tunai ataupun secara kredit ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi itu 4 pokok fungsi utama koperasi tadi. Nah,
Menurut Widianti dan Sunindia, itu koperasi simpan pinjam itu memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya supaya bisa berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya tentang perkoperasian. Ya, tujuan tersebut KSP harus menyelenggarakan aturan terkait ya. Jadi dalam KSP itu punya organisasi, mulai dari peran pengurus itu apa, pengawas itu apa, manajer itu seperti apa, serta rapat anggota itu. Nah, itu harus disusun secara sistematis ya. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi ya, pemberi nasihat dan penjaga berkesinambungannya organisasi, dan sebagai orang yang dapat dipercaya ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, awalnya memang fungsi ini hanya dirasakan oleh anggota koperasi saja. Namun seiring perkembangan, KSP itu bersedia memberikan pinjaman kepada yang bukan anggota atau non anggota. Jadi KSP itu ya memberikan pinjaman kepada non anggota ya. Nah, tapi dengan syarat-syarat khusus ya, itu yang perlu dipahami. Jadi dengan syarat-syarat khusus dia diberikan pinjaman ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita menjadi seorang kita masuk menjadi anggota koperasi. Yang pertama, dia harus warga negara Indonesia. Yang kedua, keanggotaan bersifat perseorangan dan bukan badan hukum. Yang ketiga, mau membayar iuran ya, baik itu iuran simpanan pokok, simpanan wajib ya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam lembaga koperasi tersebut. Ya, keempat, dia harus menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya, dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi tersebut ya. Adapun ketika kita mengajukan pinjaman, nasabah akan mendapatkan penjelasan mengenai bunga, akad ya, serta jangka waktu pinjaman ya. Di mana pada umumnya pasti koperasi ini akan mendapatkan bunga yang lebih ringan daripada kita meminjam ke bank ya. Jadi pada intinya koperasi ini membantu anggotanya semua anggota koperasi itu ataupun calon anggotanya itu supaya bisa roda perekonomiannya berjalan dengan baik ya kan ya, memberikan pinjaman dengan bunga yang ringan, terus juga memberikan bantuan dalam meningkatkan usahanya ya, itu. Jadi keberadaan koperasi ini sebenarnya dapat kita simpulkan sebagai alternatif dalam menunjang ya masyarakat menengah ke bawah ya, supaya roda perekonomiannya berjalan dengan baik. Intinya koperasi itu ya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus kita pahami tentang koperasi tersebut ya. Ya, semoga kita dapat dicerahkan ya tentang koperasi itu. Semoga ke depan kita mengerti apa sebenarnya koperasi itu ya. Supaya kita tidak mau dibohongin oleh koperasi-koperasi lainnya. Ada yang memang koperasi sekarang itu yang sifatnya hanya memberikan pinjaman ya, berikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Itu bukan koperasi, itu lebih ke rentenir. Cuman untuk memperhalus ya mengatakan bahwa dia adalah koperasi. Ya, pada intinya koperasi itu ya harus mempunyai simpanan wajib ya, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa dia harus punya simpanan wajib, simpanan pokok ya kan, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri koperasi. Ya, kalau hanya memberikan pinjaman itu tidak koperasi, tapi itu adalah lebih dipersamakan dengan rentenir ya. Kira-kira seperti itu mengenai koperasi ya. Koperasi tidak akan memberikan bunga lebih tinggi dari bank ya ataupun dari rentenir. Ya, justru dia akan memberikan bunga yang lebih rendah karena tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian menengah ke bawah. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.